Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia bersama saya Nurdiansa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas tentang koneksi antar materi Modul 1.1 dan Modul 1.2. Koneksi antar materi ini menggunakan mode refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga, pembelajaran. Dan yang keempat, penerapan ke depan. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran pada Modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru. Guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan dapat menuntun tumbuhnya laku murid. Guru juga haruslah menuntun dan berpihak pada murid, dan guru berperan menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak, serta menumbuhkan budi pekerti pada anak. Saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak, yaitu 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai coach bagi guru lain, 3. Sebagai pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga yang kelima, guru penggerak komunitas praktisi. Nah, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut, agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak di dalam diri saya, sehingga dapat terciptanya profil pelajar Pancasila. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persamaan benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saat momen yang paling penting atau paling menantang itu terjadi, saya merasa bagaikan rembulan yang menyinari kegelapan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan melihat semua aspek. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal dalam mendidik ketika ada muridnya yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang ia ambil. Selain itu, saya juga menganggap bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula pada semua murid, tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka maupun minat dan bakatnya. Nah, sekarang saya memahami bahwa murid memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda tentunya. Maka guru juga harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seorang murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Ibaratnya seekor gajah tidak harus mampu untuk berenang. Maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur. Penerapan. Selanjutnya, penerapan ke depan atau rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, antara lain, yang pertama, saya akan melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran dan juga rutin melakukan refleksi pembelajaran. Dan yang kedua, saya
saya akan melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan dan juga konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Serta saya juga akan melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran tentang pemanfaatan teknologi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dari pembahasan koneksi antar materi ini, semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam menuntun murid selama proses pembelajaran. Dan semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bersama saya, Nurdiansah. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.